Belajar Alkitab bersama sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Berbahagialah kita ketika ada masalah. Amin. Ketika ada pergumulan. Karena disitulah Tuhan sementara menguji kita apakah kita akan mampu di depan atau tidak. Jadi itu yang saya dapat. Amin. Kita definisi kita terlalu sempit soal yang baik. Dia orang baik nggak? Oh baik. Dari mana kau tahu dia baik? Dia nggak mabuk, dia nggak gini, dia nggak gini, dia nggak gini. Semua negatif disebutkan. Tapi semua yang negatif yang dia tidak lakukan tidak membuat dia baik. Seharusnya. Tapi dia tidak jahat, begitu saja. Jadi orang yang baik adalah orang yang berbuat baik. To be permanent, untuk menjadi sesuatu yang lebih tahan uji, itu memiliki proses. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Ini adalah sebuah program di mana kita mempelajari firman Tuhan yang berbeda tema setiap triwulannya atau setiap 3 bulan. Dan triwulan ketiga tahun 2022 kita membahas mengenai dalam cawan lebur bersama Kristus. Sepanjang minggu-minggu yang lalu, kita telah mempelajari mengenai apa itu cawan lebur dan bagaimana kita bisa berada di dalam, walaupun di dalam kekelaman, di dalam penderitaan, kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Dan pelajaran yang keempat, kita akan belajar mengenai melihat wajah tukang emas. Saya ingin kembali mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama dengan kami melalui diskusi ini, dan buku yang ada di tangan saya seperti ini dapat Anda dapatkan dengan menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan kirimkan secara gratis. Di dalam ini ada pelajaran setiap pekan yang berbeda dan pelajaran setiap hari juga. Jadi Anda bisa belajar setiap hari atau mungkin selama sepekan ketika video ini keluar, Anda bisa mengikuti dan kita senang untuk belajar bersama. Jadi silakan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku pelajaran Sekolah Sahabat. Baik, saya sudah bersama dengan sahabat-sahabat kita dan senang sekali bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semua untuk mendiskusikan pelajaran firman Tuhan. Shalom BJ. Shalom Yola, shalom Mirsa. Shalom Pendeta David. Shalom. Paman. Shalom Pendeta Christian. Shalom semua, shalom. Dan juga Pendeta Leroy Pakahan. Yes, shalom. Mari. Oke. Dalam cawan lebur, jadi di awal-awal kita udah belajar nih, cawan lebur itu adalah sebuah wadah yang digunakan oleh biasanya tukang emas untuk meleburkan logam, memurnikan yang tadinya ada campuran-campurannya sampai menjadi emas yang murni. Dan di pelajaran Sahabat Petang kita lihat bahwa emas itu diketahui dia sudah benar-benar murni kalau sang tukang emas itu bisa melihat wajahnya di logam itu, jadi kayak bercermin ya. Nah kalau ini saya mungkin bertanya kepada bapak-bapak sekalian, kalau bapak-bapak bercermin, berkaca, apa sih yang dicek duluan? Iya, thank you lah. Kalau saya mungkin rambut ya. Karena memang garis rambut saya semakin menurun ke belakang. Dari dulu ya mungkin kalau saya pikir ya mungkin laki-laki berbeda dengan wanita ya. Kalau saya lihat wajah saya ya
tidak terlalu banyak ada masalah, maksudnya dalam arti jerawat atau apa. Jadi saya pikir sudah tidak bisa diapain lagi. Jadi memang sudah begini saya have to accept it. Sudah di tahap harus menerima ya kalau dibaca. Tapi kalau rambut kan sesuatu yang kita bisa modify, kan kita bisa arahkan kemana. Nah itu jadi kadang-kadang dulu waktu kecil bahkan bisa di depan kaca 30 menit tanya rambut aja. Gitu, ya. Apa orang tua udah telat ini. Tanya rambut. Oke, rambut ya. Memang sebenarnya rambut juga, tapi kalau tadi sudah diambil oleh Mam BJ, sedikit ke bawah memang bagian leher ya, atau saya kalau pakai kemeja itu suka rapihkan kerah baju saya. Jadi kalau kerah ini nggak lurus, saya agak terganggu gitu kayak. Dan kalau itu nanti sudah ke mimbar atau sudah bertemu orang, kayaknya nggak nyaman, harus balik lagi, harus benerin dulu, baru akhirnya saya bisa lebih percaya diri ya. Kalau nggak, kayaknya agak terbebani kayak gitu. Oke, terima kasih Pendeta David. Pendeta Christian? Kalau saya kalau menghadap kaca ya sama ya sih. Jadi lihat wajah, mungkin ada kotoran di mata atau di bagian hidung, ya itu sih. Dibersihkan. Dibersihkan ya. Rambutnya yang paling trendy ya. Kekinian ini. Pendeta Leroy? Lupa kadang-kadang berkaca. Kalau enjoy mendengar lupa. Ya, gigi orang kali ya. Gigi penting. Khususnya pada waktu kita baru sampai makan ya. Ya, itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah sharing. Kita akan masuk di pelajaran kita, tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Pelajaran keempat dengan judul Melihat Wajah Tukang Emas. Ayat hafalannya terdapat di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. BJ boleh pimpin kita di dalam doa? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta kerajaan surga, puji dan syukur yang sembah padamu atas segala kebaikan-Mu, boleh mengumpulkan kami di tempat ini untuk berdiskusi sekolah Sabat. Di saat ini biarlah Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami masing-masing sehingga kami boleh mengerti bahwa melalui pelajaran ini karakter kami ingin dikembangkan seperti Kristus dan melewati cawan lebur kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kalau kita lihat ayat hafalannya, ini sebenarnya kayak agak susah dimengerti ya kalau bahasa Indonesianya ya. Padahal dalam bahasa Inggris, saya lebih suka versi bahasa Inggris karena dikatakan di situ by beholding, you become change. Dengan melihat, kita diubahkan. Walaupun ada kata-kata itu di ayat ini, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, lalu diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ya mungkin dari teman-teman di sini, kira-kira apa pelajaran yang bisa didapatkan dari pelajaran pekan ini? Wajah tukang emas. Ketika kita semakin menyerap akan pelajaran ini, meresapinya lebih mendalam, kita semakin sadar bahwa kita ini dibentuk bukan untuk siapa-siapa, bahkan bukan untuk diri kita pribadi, tapi untuk tukang emas ini, untuk yang melebur kita. Kalau bukan wajah Tuhan yang terlihat, berarti ini emas kaleng-kaleng ini. Ini emas yang bukan sesuai dengan bukan emas yang murni. Karena kalau emas yang sesuai dengan wajah tukang emas seperti yang kita pelajari sekarang ini adalah emas yang Yesus inginkan, Yesus kehendaki. Dalam arti lain bahwa kalau misalnya kita belum tahan uji, belum kuat untuk merasakan, mengalami api yang begitu membentuk karakter, membentuk emas ini sendiri, berarti kita belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sampai wajah tukang emas ini terlihat saja, maka kita betul-betul bisa disebut sebagai hasil dari apa yang Tuhan sudah bentuk dari kita. Nah, saya tertarik untuk menekankan poin ini juga, Kayol dan pemirsa sekalian, bahwa proses penyucian itu berlangsung.
Proses pemurnian itu berlangsung. Seringkali kita kalau menjadi Kristen, mengikuti Tuhan, mengikuti iman kita dan melandaskan iman kita kepada Tuhan, kita hanya ingin yang nikmatnya saja. Kita hanya ingin bahwa proses penyucian itu kalau bisa gampang-gampang aja, Tuhan, jangan terlalu susah. Tapi kalau kita ingin gampang, seperti yang tadi, kaleng-kaleng, hasilnya itu tidak berkualitas. Hasilnya justru akan tidak seperti yang tukang emas ini inginkan. Kalau dalam bahasa Inggris kan the goldsmith. Ya. Jadi goldsmith itu bukan hanya dia membuat saja, tapi membentuk. Membentuk sesuai dengan apa yang ia inginkan. Kalau dia membuat guci, emas itu berbentuk guci. Kalau emas itu bentuk cangkir, emas itu akan bentuk cangkir. Aku ini mau bentuk seperti cangkul lah, begitu ya. Nggak mau seperti cangkir. Itu nggak bisa, karena yang buat tukang emas. Bukan yang dibuat itu yang membuat sendiri. Jadi pengingat kembali pada kita semua bahwa saat kita dilebur, saat kita itu betul-betul dicampur dengan berbagai materi yang tukang emas ini inginkan, kita sedang dibentuk. Dan kita sedang diproses oleh Tuhan untuk semakin lebih baik lagi. Oke. Jadi pelajaran ini melihat wajah tukang emas yang saya dapat ya, karakter yang sudah rusak, karakter Allah dalam diri kita yang sudah rusak mau dipulihkan kembali. Terlebih khusus kalau kita lihat di pelajaran paling akhir atau hari Jumat, itu membicarakan konteks kita yang ada di akhir zaman ini, tentang 10 wanita yang bodoh dan bijaksana. Kita hidup di akhir zaman. Pelajaran sebelumnya, pelajaran ketiga sudah menjelaskan yang penting kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan apapun pencobaan dan pergumulan yang kita hadapi. Namun di pelajaran ini lebih menekankan dan lebih detail lagi tentang tujuan dan maksud Allah untuk memurnikan iman kita. Tujuannya untuk kemana? Untuk apa? Yaitu untuk agar supaya ketika ada pencobaan yang lebih besar, dalam kitab Wahyu bilang dan kitab Daniel mengatakan pencobaan itu atau pergumulan atau masalah itu, pertentangan besar yang manusia tidak pernah hadapi di masa yang lalu. Kita akan hadapi di masa kita sekarang ini. Kalau kita tidak dileburkan, kita tidak dimurnikan, maka kita tidak akan mampu di akhir nanti. Makanya Tuhan rindu kita dimampukan. Jadi sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, berbahagialah kita ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, karena disitulah Tuhan sementara menguji kita apakah kita akan mampu di depan atau tidak. Jadi itu yang saya dapat. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita akan lanjutkan sesi kita atau segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana. Di dalam pelajaran hari Minggu, menurut gambarnya, kita tahu bahwa manusia itu diciptakan dalam gambar Allah. Yang walaupun ketika jatuh di dalam dosa, pada akhirnya gambar Allah itu rusak dalam manusia. Ada satu ayat di sini di dalam Roma 8 ayat 29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah mungkin ada pendapat dari teman-teman mengenai kata-kata orang yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula. Apakah artinya ini semuanya Tuhan sudah pilih, oh dia. Yang Tuhan tidak pilih dari semula, tidak. Kita temukan juga di dalam pelajaran selanjutnya bahwa ada perumpamaan mengenai domba dan kambing. Apakah domba bisa jadi kambing atau kambing bisa jadi domba? Ataukah ketika dia domba dia akan tetap jadi domba? Ketika dia kambing dia akan terus menjadi kambing? Thank you Yola. Jadi sangat baik ya ketika kita mempelajari menurut gambarnya. Bukan berarti Tuhan itu
membeda-bedakan orang bahwa oh ya satu kamu akan dipanggil untuk selamat, tapi justru orang yang dipanggil itu imamat rajani bangsa yang kudus ini kita dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan supaya orang-orang yang lain terpanggil juga, terselamatkan juga. Jadi kita menjadi agent of change, kita jadi agen Tuhan yang untuk supaya, karena ada memang itulah mengapa kita diberikan tugas beban tanggung jawab yang sesuai dengan apa yang kita, makanya ada perumpamaan apa namanya talenta 5, 2, 1. Jadi bukan berarti ada yang selamat atau tidak selamat, tapi lebih ke karena sama seperti bangsa Israel dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Bukan berarti bangsa lain harus musnah, tapi Tuhan mau bangsa Israel menjadi terang sehingga bangsa-bangsa lain dibawa kepada kebenaran juga. Begitu juga lah ini kita. Makanya sering sekali kita dapati di universitas-universitas kita, salah satu tujuan mission mereka apa? To restore the image of God. Berarti kita yang mendapatkan privilege untuk mendapatkan pengetahuan itu, education itu, justru from whom much is given, much is required. Kita yang lebih mengetahui baik, justru kita harus menjadi agen untuk membawa lebih banyak lagi orang datang pada. Karena bukan ada saja mungkin orang contohnya yang tidak yang Tuhan paling tahu ya, God knows best. Orang-orang yang tidak mungkin masuk dalam itu, ketika mereka dipanggil bisa saja malah mereka jadi break ya, mereka jadi malah jadi ada orang yang memang dikhususkan untuk melakukan tugas-tugas supaya menarik orang lebih banyak lagi. Itu dari saya. Oke. Ya, David? Saya ingin menambahkan dalam sisi menurut gambarnya tadi ya. Pemulihan dan juga restorasi itu tidak meniadakan apa yang sudah terjadi sebelumnya, tapi justru memulihkan. Seperti pendidikan Kristenan kita juga, kita masuk ke sekolah, kita masuk ke pengembangan karakter ilahi, itu bukan meniadakan diri kita, mengkosongkan diri kita, seakan-akan kita ini hilang dan nanti makhluk lain yang masuk. Nah, itu kan bukan seperti itu konsep Tuhan. Tuhan membentuk kita dari yang menurut gambarnya sejak awal, tetapi kita masuk ke lembah dosa, kita jatuh ke tempat yang tidak seharusnya kita berada di sana, lalu kemudian memulihkan dan memberikan kita kemuliaan. Jadi Tuhan ingin menaikkan derajat kita. Tuhan ingin dia melihat kita itu sebagai sesuai dengan karakternya. Amin. Seringkali kita justru juga cepat-cepat untuk menghakimi orang ya. Wah, ini orang udah pasti ini jahat ya, kambing itu ya. Walaupun dia berbulu domba tapi kambing dia sebenarnya itu. Bahkan serigala juga terlalu cepat begitu. Tapi Tuhan selalu memberikan waktu dan prosesnya. Sehingga proses pemurnian itu, saudara-saudariku, tidak menjadi proses yang instan. Proses yang justru memiliki makna, memiliki arti. Dan Tuhan ingin kita menurut gambarnya, in the beginning, sejak semula, hingga pada akhirnya, itu proses yang lengkap. Proses yang lengkap. Itu yang kenapa kita bisa perhatikan di penciptaan, bahwa Tuhan tidak menciptakan kita itu seperti hewan, tidak seperti tumbuhan, tapi Dia memberikan nafas. Dan nafas itulah yang berasal dari dirinya, sehingga kita sejiwa dengannya. Kita bisa merasakan karakter dan kita bisa mengalami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita juga. Amin. Natalia Roy? Khusus untuk Roma 8:29 ya. Ada cara lain membacanya, ini adalah dengan cara ya ambil saja di belakangnya. Tujuannya itu, yaitu agar orang-orang itu menjadi serupa dengan anak Allah, dengan Yesus ya. Dan untuk itulah makanya sebelum-sebelumnya mereka itu dipilih, ditentukan begitu ya. Jadi ini proses ya. Jadi ya walaupun ada juga hubungannya dengan pencobaan ya. Apa tadi yang kemarin kita pelajari, apa namanya ini? Ujian ya, tes ya. Dan biasanya tes dikait-kaitkan dengan penderitaan. Tapi kita juga tahu bahwa seringkali justru kenikmatan juga adalah tes. Ya, itu yang ada orang yang kuat di dalam
menghadapi berbagai penderitaan. Dia jadi lebih kuat dia. Ada istilah penderitaan. Ellen White menyebutkan, biarlah kiranya api penyucian menyala kembali, katanya kan, agar kemudian kita lebih dimurnikan. Karena gereja pada waktu kecil dia, oleh karena penganiayaan, dia kuat. Tapi begitu lepas itu api penyucian itu, tidak ada penderitaan, tidak ada penganiayaan, makin banyak anggota gereja, tapi lemah. Nah, karena ada banyak orang justru jatuh pada waktu ini, kenyamanan ini ya, jalan tol, ya kan, tidak ada hambatan toh, tapi justru di situ kalau terjadi kecelakaan mati, ya. Ya kan? Karena apa? Kecepatan tinggi kan gitu. Sekarang ada pembatasan kecepatan ya. Tidak boleh kalau ditilang. Ya, tapi orang jadi ngantuk. Karena apa? Aduh, kok lambat sekali gitu ya. Sepertinya kita nggak jalan gitu. Sampai kemudian dia lihat ke samping ini, oh jalan rumahnya. Kira-kira begitu. Ya saya lihat ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Di pelajaran hari Senin membahas mengenai Ayub. Kalau kita menempatkan diri dalam cerita Ayub, bagaimana dia nggak tahu dia kenapa. Dia merasa, saya nggak bersalah Tuhan. Tapi kenapa Tuhan berikan ini kepada saya? Lalu kita melihat ada satu jangka waktu yang mungkin nanti pendeta bisa kasih insight berapa lama kira-kira Ayub ini harus menderita sampai akhirnya Tuhan pulihkan. Tapi ada yang menarik, karena di pelajaran hari Senin dikatakan bahwa terbukti sebagai emas tampaknya menjadi insentif bagi Ayub di sini. Sesuatu untuk memusatkan perhatiannya dan itu membantunya melewati masalahnya. Jadi seperti ada motivasi dari Ayub, bagaimana dia tetap setia, bagaimana dia tetap bertahan dan tetap berjuang, karena dia tahu goalnya adalah saya akan istilahnya diubah, dimurnikan seperti emas. Saya akan keluar seperti emas. Nah, mungkin teman-teman boleh sharing juga, kira-kira motivasi apa sih yang dimiliki atau pernah dilalui untuk membuat kita tetap bertahan walaupun di dalam cobaan atau penderitaan masa-masa gelap kita di waktu yang lalu. Iya, thank you Ayola. Menurut saya hari Senin ini sangat berhubungan ya dengan pelajaran Sabat petang ya, mengenai emas lagi balik ya. Ada sebuah quotes bilang begini, ability may take you to the top, but it takes character to keep you there. Jadi mungkin mungkin kita ada banyak keahlian, kehebatan, jagoan, tapi itu mungkin cepat kita naik ke atas ya. Tapi kita lupa bahwa yang bisa lebih bertahan itu lebih susah daripada mendapatkan sebenarnya. Dan it takes character to keep you there. Ayub menggambarkan emas. Saya memang tidak tahu seberapa banyak emas yang Ayub punya, tapi Ayub bisa disebutkan lah satu orang yang paling orang kaya lah di pada zamannya ya. Konglomerat lah. Dan mungkin kaya itu bisa juga tidak hanya domba, tapi juga emas. Siapa tahu dia punya emas dan dia bisa membedakan bagaimana emas itu sangat logam. Mungkin pada saat itu belum ada, saya nggak tahu apa yang lebih mahal lagi daripada emas, mungkin diamond atau apa, tapi dia menggambarkan diri seperti emas karena dia pasti tahu betul mengenai apa itu emas. Dan dari pelajaran Sabat ini, minggu ini, saya juga mendapatkan pengetahuan baru. Selama ini kita tahu ya bahwa emas dimurnikan, lama-lama kita lihat sampai wajah si tukang emas tersebut bisa terlihat, baru itulah berarti sudah murni sekali. Tapi di sini ada tambahan yang menarik adalah apa? Jadi ada campuran sembari dipanaskan di api itu adalah campuran garam, buah asam, debu batu bata. Saya di rumah, saya suka bersih-bersih, contohnya ada sepatu ataupun ada hal-hal yang kotor gitu ya. Saya mengerti mengapa dipakai garam, itu bisa menarik bakteria, dan juga asam juga saya mengerti, dia bisa noda yang membandel itu ya. Tapi saya nggak ngerti debu bata itu kenapa masuk di dalam situ. Tapi debu bata itu ternyata, debu itu kan sesuatu yang kotor ya, kita nggak suka. Kenapa malah jadi bagian daripada pemurnian karakter kita, emas tersebut. Membuat berkilat ternyata ya. Dan juga makanya ubin itu karena batu bata juga. Jadi ada dasarnya. Jadi kalau kita manis, buah asam, manis, asam, asin, pahit dan hambar, semuanya Tuhan izinkan kita kecap di dalam
proses pemurnian sebagai emas, sehingga Ayub bisa berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak akan menyimpang. Iman Ayub ini menurut saya one of the highest in the Bible, dan kita juga harus contoh. Amin. Thank you. Amin. Pendeta Christian? Jadi motivasi dari Ayub juga kita juga bisa ambil ya. Tetapi mungkin kita masing-masing ada motivasi sendiri untuk bertahan dan mencapai tujuan, yaitu kekekalan atau hidup yang kekal. Namun motivasi juga salah satu dari banyak hal motivasi saya adalah saya rindu mau bertemu dengan kakak saya yang sudah meninggal terlebih dahulu ya. Itu salah satu. Tetapi yang terpenting bagaimana saya bisa memimpin pribadi saya, istri dan anak saya dulu untuk bisa bertahan. Karena di masa-masa sulit seperti ini saja banyak orang di luar sana sudah meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan, meninggalkan gerejanya. Saya tidak mau keluarga saya seperti itu. Bagaimana caranya supaya saya punya keluarga tetap tidak seperti mereka? Yaitu bertahan. Karena ingat, dalam kehidupan manusia itu bukan cuma pribadi lepas pribadi, tapi semua manusia itu ada istilahnya rapuh. Yang tadinya saya lihat pendeta itu setia sekali, tiba-tiba dia murtad, meninggalkan gereja. Ketua jemaat yang setia sekali, tiba-tiba dia murtad, meninggalkan gereja. Jadi kita lihat, saya mau motivasi saya mau seperti pendeta ini, ketua ini. Ketika dia murtad, saya juga jadi down. Masa pendeta saja bisa jatuh, apalagi saya yang paling lemah ini, anggota biasa. Tetapi pelajaran ini menjelaskan bagaimana daya tahannya Ayub itu bisa dia pertahankan, yaitu dengan cara fokus kepada Sang Pencipta, fokus pada Allahnya sendiri yang dia percaya. Dia sudah dituntun sampai saat ini. Makanya yang saya sukai mengenai pelajaran ini, yang saya bisa kasih pas dengan ayat, yaitu di dalam Mazmur 34 ayat 8. Coba bisa baca ya. Mazmur 34 ayat 8. Yang sudah dapat mungkin bisa baca. Mazmur 34 ayat 8. Ayat 9, ayat 9. Ayat 9 ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kadangkala ayat ini kalau saya lihat tidak masuk akal, karena kalau saya mau makan sesuatu saya baca dulu ini racun atau tidak. Jadi saya lihat dulu baru saya makan. Tetapi dari Mazmur ini mengatakan isi dulu di dalam mulut baru kita lihat. Artinya pelajaran ini menjelaskan bahwa iman yang sudah terbiasa, diuji dan akhirnya ketika datang masalah, bukan mau sombong, bukan mau tinggi diri, tapi ya inilah penyertaan Tuhan yang sudah membiasakan diri saya untuk tetap bertahan. Jadi itu yang bisa saya dapatkan dari pelajaran itu. Oke, terima kasih Pendeta Christian. Love is the greatest motivation ya. Jadi kayak kasih itu motivasi terbesar. Kalau yang bisa saya dapatkan dari Pendeta Christian ini, dia ingin dia mengasihi keluarganya, istrinya, anaknya, dan dia ingin membawa mereka juga di dalam kekekalan. Jadi itu adalah motivasinya. Amin. Amin, puji Tuhan. Jangan kemana-mana sahabat-sahabat, karena kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, dan di sini ada perumpamaan-perumpamaan yang diceritakan. Salah satunya tentu tidak asing lagi mengenai 10 gadis, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Kenapa dikatakan bijaksana? Karena kalau kita lihat ceritanya, seakan-akan kita dibawa kepada mereka berbeda di bagian akhir. Karena mereka sama-sama bersiap, mereka sama-sama pergi, mereka sama-sama bawa lampu, mereka sama-sama tidur bahkan. Dan ketika dibangunkan, di akhirnya baru kelihatan, oh yang satu nggak bawa minyak tambahan.
Tapi kalau kita urutkan ke depan, perkara minyak ini harusnya berbedanya di bagian awal. Ketika mereka akan pergi dan yang satu bawa, yang satu tidak. Inilah bagaimana akhirnya di pelajaran kita sepertinya minyak itu selain dilambangkan oleh dengan Roh Kudus, tapi juga pena inspirasi mengatakan bahwa minyak itu juga bisa melambangkan karakter. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan juga mengenai perumpamaan ini. Sebelum pendeta dan juga yang lain menambahkan, di sini ingin disoroti mengenai karakter. Dan konteks dengan pelajaran kita yaitu seperti wajah tukang emas, karakter ini ada dan disorot untuk saat-saat genting. Secara khusus saat-saat di mana dunia ini akan berakhir. Di saat-saat terakhir sejarah dari kehidupan manusia, apa yang akan terjadi nantinya. Karakter kita itu akan semakin diuji bukan nanti, tapi dari saat ini. Dan menuju ke saat terakhir dari kehidupan kita, atau bahkan saat terakhir dari dunia ini sendiri, kita akan semakin dituntut secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempersiapkan apa yang terjadi nanti. Saya tertarik dengan apa yang ditulis di sini. Karakter adalah sosok atau individu yang berada dalam kegelapan. Jadi siapa kita, bagaimana karakter kita, itu sebenarnya bukan pada saat banyak orang berada di sekitar kita. Tapi pada saat kita sendiri, pada saat tidak ada siapa-siapa, bahkan tidak ada CCTV, mungkin sendiri, tapi kalau dilihat CCTV kita masih mencoba untuk pretend gitu, ya, berpura-pura, karena ada yang awasi. Tapi bagaimana hidup seorang Kristen tanpa CCTV, tanpa ada yang mengawasi, itulah sebenarnya karakter aslinya. Ada orang di depan kamera, tapi kemudian berbeda dengan ketika dia berada tidak di hadapan kamera. Nah, itu yang kemudian kita bisa ambil pelajarannya dari kisah 10 gadis dan juga domba dan kambing ini, karena karakter itu sekali lagi dengan kaitannya dalam pelajaran kita akan dimurnikan. Apakah kita menerima untuk dimurnikan atau tidak, itu adalah pilihan kita. Dan saudara-saudariku, saya juga ingin mengajak kita semua bahwa proses pemurnian itu it takes time. It takes time. Tadi saya suka sekali quote dari Bang Biji juga. Untuk membuat kita bertahan itu adalah karakter. Jadi permanen itu bukan sesuatu yang mudah. To be permanent, untuk menjadi sesuatu yang lebih tahan uji, itu memiliki proses. Dan tentunya 10 gadis ini bukan malam itu aja dia prepare. Dan itu bukan satu momen saja, tapi sudah akumulasi dari apa yang dia lakukan, sehingga pada hari hanya kemudian dia bisa mendapatkan apa yang dia kehendaki. Dan ini saya juga ingin menambahkan yang terakhir, bahwa rencana keselamatan kita itu sangat lekat kaitannya dengan pembentukan karakter. Betul kita menerima Yesus, betul kita sudah dibaptis misalnya, menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Tapi kalau dalam prosesnya itu, kita justru meng-cancel apa yang kita sudah percayai sebelumnya, itu kita tidak akan bergerak kemana-mana. Justru kita akan lebih parah lagi dari momen ketika kita sudah mempercayai Yesus. Jadi ketika kita sudah menerima Yesus, mari kita ikuti prosesnya. Mari kita berjalan bersama dengan Dia. Amin. Ya, mungkin dari saya, kedua perumpamaan ini menurut saya mirip ya. Maksudnya bisa ada makna rohani yang sama yang kita bisa lihat. Itu adalah bahwa ini adalah perjalanan imannya, perjalanan proses. Ketika kita menjadi gadis bijaksana atau gadis bodoh itu, mungkin kita sama-sama ke gereja bersama-sama. Kita sama-sama memberikan perpuluhan persembahan. Kita sama-sama melakukan charity events. Kita sama-sama. Jadi yang bahaya adalah ketika kita merasa bahwa kita ini sama dengan yang lain, bahwa kan sama-sama gadis, ini sama-sama tapi sebenarnya God knows our heart, God knows our motives. Tadi sampaikan oleh Pastor David Zebedis mengenai integrity, doing what you're doing when nobody's watching. Apa yang kamu lakukan ketika tidak orang melihat, apa kamu, karena persiapan itu kan tidak ditunjukkan, tidak diberitahukan, tidak dikasih tahu. Mungkin mereka berleha-leha,
Mungkin iya sama-sama mereka pergi, tapi di persiapannya di belakang belakang layar mereka tidak benar-benar mempersiapkan. Begitu juga dengan domba dan kambing. Yaitu memang pada akhirnya kita bicara tadi sebelum mulai bahwa ya kambing tidak bisa menjadi domba, domba tidak bisa menjadi kambing. Apakah maksudnya dari awal orang sudah diplot bahwa kamu akan menjadi kambing dan domba? Tapi kita tahu kenyataannya bukan seperti itu. Semua keselamatan diberikan kepada semua orang dan itu sudah pada masing-masing pilihan orang tersebut mau menerima keselamatan atau tidak. Begitu juga domba kambing ini saya melihatnya adalah ketika saya punya anjing gitu di rumah. Ketika dia kecil, kalau ada yang tahu jenis golden, Labrador, Retriever. Retriever tuh ada punya banyak, ada Labrador, ada Golden. Dari kecil itu, tapi saya susah membedakan kalau ini bakal jadi Labrador atau jadi Golden ya, atau jadi ini. Nanti ketika as they grow up akan terlihat perbedaannya. Begitu juga di kambing domba ini. Mungkin kita sama-sama pergi ke gereja yang sama, tapi outcome-nya akan terlihat siapa yang akan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, siapa yang hanya for the doing it only for the sake of doing it. Saya ke gereja hanya karena saya disuruh orang tua, atau hanya karena saya ingin. Yang mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Menurut saya itu perbedaan. Oke. Apa yang dikatakan BJ ini menjadi satu pembahasan lain karena pembentukan karakter berhubungan juga dengan komunitas. Ketika kita bersama-sama ada di dalam gereja, kita surround ourselves gitu dengan ya komunitas rohani, kawan-kawan seiman. Walaupun itu tidak bisa menjamin bahwa ya kalau komunitasnya sudah bagus maka akan ya semuanya selamat gitu, semuanya 10-10-nya gitu, jadi bijaksana. Tetap aja ada gitu yang bodoh dan bijaksana. Mungkin pendeta mau kasih tambahan. Kalau saya hubungkan dengan si perumpamaan kambing dan domba ini, yang kemudian dibicarakan bahwa perbedaan mereka adalah soal berbuat baik, dengan apa yang dituliskan oleh Matius dalam pasal yang ke-7 ya, ke-7 ayat 15 mulai ada disebut mengenai pengajaran sesat dan nabi-nabi palsu muncul, yang Yesus katakan tidak semua orang yang berkata atau berseru Tuhan Tuhan akan masuk dalam surga. Lalu ada disebutkan di sana kami tuh disebutkan ini perbuatan luar biasa ini, kami mengusir setan demi namamu, khotbah dan segala macam, melawat ya segala macam, itu demi namamu. Tapi Yesus katakan, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Emang yang melakukan itu yang dilakukan itu baik atau jahat? Baik itu. Tapi Yesus consider semuanya itu jahat. Karena apa? Kita tidak kenalan gitu. Jadi saya mau katakan bahwa sekolah sahabat ini sedang menggiring kita kepada satu pengertian bahwa jangan lupa loh, pembentukan karakter itu tidak perbuatan terisolir. Tadi ada dibilang masyarakat ya, di masyarakat. Tapi jangan lupa harus terkoneksi dengan Yesus, yang baik itu. Dia adalah satu-satunya yang baik ya, yang bisa membentuk karakter. Karena definisi kita terlalu sempit soal yang baik. Dia orang baik nggak? Baik. Dari mana kau tahu dia baik? Dia nggak mabuk, dia nggak gini, dia nggak gini, dia nggak gini. Semua negatif disebutkan. Tapi semua yang negatif yang dia tidak lakukan tidak membuat dia baik. Seharusnya. Tapi dia tidak jahat, gitu saja. Jadi orang yang baik adalah orang yang berbuat baik. Jadi jangan kita definisi kita terlalu liru. Ya kan sering itu di reporter kan, ada pembunuhan terjadi. Tiba-tiba orang jadi mana? Atau bom ya. Meledak bom gitu ya. Dia bikin rakit bom, berbom orang gitu ya. Lalu ditanya, iya dia datang ke sini, tapi dia baik loh katanya. Dia bagaimana? Iya dia itu nggak suka macam-macam orangnya gitu, nggak suka gini, nggak suka gini. Itu negatif semua kan. Tapi apa yang baik dia lakukan? Nggak ada. Lalu kita bilang dia baik. Berarti definisi kita baik apa? Lalu di waktu yang sama dalam pembicaraan gereja misalnya, orang ini kemudian banyak melakukan kesalahan. Ini salah, bikin begini, waktu dia bikin gini salah ngomong. Pada waktu berkhotbah dia salah ngomong, waktu bagian cerita ada orang tersinggung dan segala macam. Lalu orang komplain sama dia. Lalu saya bilang, lah kenapa kau komplain sama dia? Kau buat apa? Kau tidak buat apa-apa, makanya kau tidak bikin kesalahan. Dia buat kesalahan, tapi dia karena berbuat baik. Mana yang lebih baik? Dia rasakan Kristus dalam hatinya, maka dia lakukan. Tapi dia nggak sempurna, dia lakukan kesalahan. Tapi dia orang baik. You tidak. Kamu bukan orang baik, karena kamu tidak lakukan apa-apa. Charity clinic dan segala macam.
Banyak yang terlibat di situ. Tapi kemudian ada banyak komplain kritik kan. Salah, seharusnya menghadapi pasien harus begini katanya. Ya dia kan bukan dokter juga, dia juga bukan nurse kan begitu. Tapi dia suka untuk berbagi, bukan. Jadi maksud saya, terkoneksilah dengan Yesus. Dan kita akan lihat, itu sebelahan karakter Yesus itu beda sekali. Kebaikan yang dimaksud itu, karakter yang baik itu beda sekali. Ya, Amin. Terima kasih. Mungkin satu topik yang kita belum touch adalah bagaimana sebelumnya kita sudah bahas mengenai gadis yang bijaksana. Tapi kata bijaksana muncul di Daniel dan bagaimana itu hubungannya sangat erat dengan akhir zaman atau mungkin yang bisa kita katakan saat ini. Mungkin Pendeta David boleh berikan pelajaran. Untuk menjadi benar itu bagus. Tapi untuk menjadi bijaksana itu adalah hal lain lagi. Karena kalau bijaksana berarti kita tidak hanya benar secara apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, tapi juga menjadi benar karena kita benar. Jadi bijaksana itu bagaimana kita bisa menempatkan diri kita tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya, sehingga kita tidak seakan-akan menjadi benar sendiri. Seringkali ada orang yang merasa saya tidak salah karena saya benar sendiri gitu. Karena saya sudah paling benar, jadi saya nggak akan pernah salah, saya sudah paling benar begitu. Nah itu tidak bijaksana. Saya yakin kita semua juga menyepakati yang bahwa kalau kita ingin bijaksana seringkali mungkin di rapat-rapat ya pendeta ya, dia merasa paling benar, dia mengeluarkan semuanya, lalu kemudian dia merasa bahwa saya tidak salah karena saya tadi seperti pendeta katakan ya, karena dia begini, tapi di waktu yang sama kita melihat dia tidak bijaksana. Tuhan memanggil kita untuk bijaksana. Tuhan Yesus pada saat dia dicobai dan bahkan pada saat dia diuji oleh Tuhan Allah Bapanya, dia menjadi bijaksana. Kalau dia ingin menjadi benar, dia sudah pertama kali dia bilang, saya akan ubah batu ini menjadi roti. Tapi dia bijaksana dan dia melakukan hal yang lebih dari sekadar menjadi benar. Oleh sebab itu, saya yakin bahwa kita semua menjadi bijaksana karena di dalam waktu kesesakan itulah kita justru akan menjadi lebih bijaksana. Apapun pencobaan yang kita alami, pasti kita akan membuat diri kita, akan menjadikan diri kita juga lebih bijaksana. Dan dari hal itu kita keluar untuk menjadi lebih seperti Yesus juga. Amin. Pendeta Leroy boleh kesimpulan? Kesimpulan. Ya, bijaksana. Tentu saja apa yang disampaikan tadi barusan oleh Pastor David ya, ini bicara tentang begini, ini bukan masalah IQ ya. Bijaksana ini bukan IQ. It is not about knowledge atau dia yang sudah banyak gelar akademiknya, bukan. Karena setiap kali orang penulis Alkitab bicara tentang bijaksana atau ada lawannya orang bodoh, maka itu selalu kaitannya adalah rohani. Kita tahu bahwa jadi gini, awal dari kebijaksanaan atau awal permulaan pengetahuan adalah Takut akan Tuhan. Ya, itulah sebabnya orang yang takut akan Tuhan itu yang disebut bijak. Ya, jadi ya mungkin saja orang banyak pinter begitu segala macam, tapi kau nggak takut sama Tuhan, malah kau sembarangan menyebut mengenai Tuhan, seperti sahabatnya Ayub. Kau bodoh, kau bebal di hadapan Tuhan, kau nggak ngerti apa-apa gitu ya. Nah, itulah yang dikaitkan dengan Wahyu pasal 22 ayat 11, dikaitkan untuk mengetahui. Dan orang-orang inilah yang kemudian secara alamiah, ya, secara natural, karena mereka dicangkokkan kepada divine, maka menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Bukan karena mereka mau dipuji, bukan, tapi memang itu adalah efek natural dari terkoneksi dengan si yang baik itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta, Pendeta Christian, Pendeta David, dan juga PJ sudah berdiskusi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti diskusi kita. Biarlah kita terus terkoneksi kepada Yesus yang baik itu. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.